Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali lagi bersama kita Gepam. Kita bertemu lagi ya di video yang kali ini. Kita akan memotivasi diri kita sendiri supaya kita ada keinginan, ada semangat dalam berternak. Walaupun dengan modal pas-pasan dan juga dengan pengetahuan pas-pasan, ilmu pas-pasan, akan tetapi kita ingin penghasilan atau keuntungan dari ternak domba atau bisnis domba ini yang diharapkan sama kita lah gitu. Jangan terlalu tinggi-tinggi tapi ya kalau untuk pemula. Baik, kita akan berbicara di video selanjutnya. Baik teman-teman, saya bercerita mengenai progres yang akan saya lakukan ke depannya. Ini sih memang belum yang saya lakukan, belum juga saya kerjakan, akan tetapi setelah beberapa bulan saya pelihara domba, ternak domba ini, ada motivator lah kata sebut, penggiat dari produk herbal dan juga penggiat pertanian dan peternakan, yaitu Pak Bayu Diningat ya. Nanti channel YouTube-nya saya cantumkan di deskripsi ya. Saya terinspirasi dari beliau. Beliau mengatakan kalau kita mau untung untuk memelihara domba itu harus dikuasai ilmunya dan juga konsepnya. Kalau kita menguasai ilmunya saja, tidak menguasai konsepnya, di situ akan terjadi mungkin keuntungan tidak besar ya. Tapi sesuai dengan apa yang kita punya juga ya ternaknya. Nah, tapi kita harus berkonsep, yaitu peternakan yang berkonsep atau peternakan integrated ya. Tapi Pak Bayu menjelaskan itu lebih luas lagi, yaitu pertanian integrasi, pertanian integritas atau integrated farming teman-teman. Namun saya di sini hanya sekilas saja ya. Konsep yang akan saya kerjakan, yaitu merajuk dari pernyataan Pak Bayu. Kita di sini ada dua opsi untuk bisnis di domba, yaitu satu bisnis trading dan satu lagi bisnis breeding. Nah, untuk trading itu adalah kita jual beli domba, trading. Kalau bahasa dari kita itu di ngabelok lah. Kalau di bahasa Sunda mah ya di sini di kita itu ngabelok. Dan satu lagi breeding. Nah, untuk breeding kan beranak pinak ternak gitu ya kalau breeding. Jadi kita pelihara satu menuju ke yang lebih banyak lagi gitu kalau breedingnya. Kita akan bahas konsep yang pertama, yaitu trading. Untuk trading, ini maksudnya kenapa diadakan trading? Karena kalau kita disebut trading itu menjual domba yang kita pelihara secara berkala. Maksudnya kita itu harus ada pemasukan. Untuk diternak mungkin tidak bisa setiap hari pemasukan. Nah, berbulanan. Nah, 3 bulanan ataupun 6 bulanan. Nah, kita patok di sini kita berpenghasilan 6 bulan sekali. Kita kasih contoh, misal kita memulai ingin trading, ingin bisnis domba di trading, yaitu kita misalkan punya uang sekitar 2 juta. Kita belikan lah si uang itu 2 juta, mungkin untuk sekarang di tahun sekarang ini ya bisa dapat 2 lah, ukuran usia 4 bulan, 5 bulanan. Tapi waktunya jangan mendekat ke waktu Idul Kurban ya, biasanya suka ngabledak gitu harganya. Kita kasih contoh lah sebelum 6 bulan sebelum Idul Kurban. 6 bulan sebelum Idul Kurban kita beli, itu berarti pada saat Idul Kurban itu 10 bulan atau sekitar 1 tahun ya. Itu bisa kita jual untuk di Idul Kurbannya. Jadi kita beli 2 usia 4 bulan ataupun 5 bulan dengan harga 2 juta. Terus kita pelihara. Boleh di satu boleh, tapi resiko untuk di satu menurut yang sering saya alami lah, kalau domba satu kesepian mungkin jadi berisik terus, tapi kita harus belinya 2 aja, misalkan 2 juta. Kita pelihara selama, kalau lebih cepat
lebih bagus mungkin misalkan, tapi kita target dalam pemeliharaan itu 6 bulan. Untuk 6 bulan, setelah 6 bulan kita pelihara, si domba itu diusahakan kita jual lagi. Nah, kalau dijual lagi, terus kita maksimal sih kalau udah 6 bulan pemeliharaan, kalau kita punya bibit yang harga 1 juta, sesudah 6 bulan kayaknya perkiraan pasti laku setengahnya lah. Untung setengahnya 2 kali lipat. Misalkan kita beli 1 juta pasti jadi 2 juta gitu ya. Ya paling rendah-rendahnya 1,7 atau 1,5 aja gitu. Nah, hasil dari penjualan itu kita belikan lagi ke ukuran yang sama. Ke ukuran yang sama dan usahakan cari harga yang sama juga. Maksudnya ke gimana? Nanti pas itu kan ada lebih uangnya ya. Lebih. Nah, selebihnya itu jangan kita pakai dulu. Jangan pakai dulu, tapi kita belikan terhadap bibit yang baru. Misalkan kita nggak mampu 2 kali lipat dari yang kemarin, dari 2 jadi 4, misalkan kita mampu jadi 3, nggak apa-apa, bisa di up saja ke 3, asalkan uangnya jangan digunakan dulu untuk kepentingan yang lain-lain, untuk menambah trading kita aja teman-teman. Misalkan dalam beberapa bulan, nggak perlu 6 bulan, misalkan 3 bulan sudah ada yang nawar gitu, dan juga keuntungannya udah lumayan gitu, jual saja. Namun hasilnya itu kita belikan lagi terhadap domba yang akan kita trading lagi, begitu ya teman-teman. Itu penghasilan 6 bulanan, targetnya 6 bulanan. Dan mungkin untuk proses terhadap pencapaian yang luar biasanya itu memerlukan waktu ya. Akan tetapi sih di situ pada saat kita berjalan dengan prosesnya trading itu kita belajar juga proses pemeliharaan domba yang baik teman-teman, gitu ya. Jadi menuju suksesnya mungkin ya sekitar 3 tahunan gitu, beberapa tahun itu kalau menurut konsep. Kalau kita jualnya 6 bulan sekali, terus kita dapatnya 2 kali lipat, kita belikan lagi kepada domba yang ukuran sama seperti awal, kita dapat dombanya 2 kali lipat, mungkin itu bisa lebih cepat lagi ya teman-teman. Mau teman-teman misalkan mau ngemodal banyak boleh, tapi biasanya kalau untuk yang mau modal banyak, ilmunya harus di ini dulu. Emang sih ilmu dan pengalaman tuh harus luar biasa kalau banyak. Soalnya ditakutkan nanti pada kalau kita pelihara banyak, kalau di sistem trading takutnya kita kurang berhasil dalam memelihara, dalam menaikkan bobot badan, dalam menjaga kesehatannya, itu yang ditakutkan ya. Kalau kita memulai banyak tanpa pengalaman dan ilmu ya. Itu untuk trading. Dan satu lagi untuk breeding teman-teman. Nah, kalau untuk breeding sudah kita ketahui semuanya, yaitu beranak pinak ya. Jadi dianakan gitu. Misalkan kita punya bibit 1 pasang, terus dalam beberapa bulan bisa beranak 1 atau 2, kadang-kadang 3 ya kalau bagus. Seperti itu saja teman-teman kalau breeding. Nah, di situ kita diajarkan pemeliharaan induknya, pemeliharaan badotnya, dan sampai juga pemeliharaan anaknya. Dan sampai jika usia 6 bulan kita bisa melakukan kombinasi konsep ini antara trading dan breeding teman-teman. Ataupun untuk yang udah punya modal lumayan, antara trading dan breeding berbarengan saja gitu. Nih, ini saya menggunakan konsep trading dan breeding, kan, tetapi itu yang bibitnya udah banyak berproduksi akan kita nanti lelang saja, kita akan barukan, kita akan mudahkan untuk dibibit ya teman-teman. Dan kalau kita teman-teman berangkat dari breeding, bisa pada saat hasilnya kita ditradingkan teman-teman. Itu untuk trading seperti itu. Jadi posisinya udah 6 bulan si anak domba itu mungkin kita bisa jual dan kita belikan lagi, dan terus di situ kita bisa melakukan kombinasi breeding dan trading. Baik teman-teman, mungkin di video kali ini itu saja. Semoga bisa memotivasi teman-teman dan juga meningkatkan semangat saya ya. Kalau sudah tahu ilmu dan sedikit konsepnya, saya ucapkan terima kasih sumbernya dari Pak Bayu di Ningrat. Itu memotivasi diri saya sendiri supaya lebih semangat lagi menjalankan bisnis domba ini. Dan untuk teman-teman yang mau menambahkan masukan boleh di komentar ya. Apalagi masukannya itu membangun, saya sangat siap sekali menerima.
Baik, sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.